malah Bapak Kau Jenaka berhasil mendapatkan poin di arah mid lane. Iya, ini kita juga harus waspada terhadap Phantom Slash yang dimiliki oleh Benedetta itu sendiri ya, karena sakit banget. Bahkan Chow sendiri tadi udah merasakan bagaimana akibatnya, belum lagi execute yang udah dibawa oleh Bene. Ini kayak ada serangan apa ya, ilmu hitam yang bisa langsung terkena ke arah pemain dari Toda. Bener banget, Kenji di arah bottom lane ternyata masih dengan waktu yang bisa lihat lagi dan lagi. Masih coba untuk menggunakan goloknya. Hate bakal coba ngebuka feature. Dan harusnya ini bakal menjadi salah satu hal yang cukup menguntungkan untuk Team Omega. Kenapa? Karena mereka udah setup 4 player, sedangkan dari Toda masih jauh. Core-nya Retribution di arah bottom lane. Dan Chow sendiri gak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia masuk, dia bakal benar-benar menjadi satu kerugian yang luar biasa. Iya, ada 2 damage dealer dari Omega Esports yang berada berdekatan, berada di bagian atas, akan sangat berbahaya sekali untuk Chow. Di bagian tengah Iwan juga belum bisa melakukan banyak hal dengan menggunakan Akai-nya. Lalu udah ada Khalid yang bersembunyi dalam rumputan di bagian tengah, seperti yang pertempuran akan terjadi, dilemparin aja dengan blender, hujan api langsung terjadi, ditabrak dan ternyata disetrum menghilang sudah satu player dari Toda. Petir bukan sembarang petir, berhasil mendapatkan poin tambah dan Blazing Duet di arah belakang. Ciku mencoba untuk menggeser dan ternyata bola lightning-nya kena, tapi udah di arah belakang Ciku, nggak berhasil di take down. Baris oke, clearing minion cukup cepat dari seorang Ciku membuat nafas segar Toda di arah mid lane, walaupun dari segi gold mereka tertinggal ya nggak jauh 1.500 di menit yang ketiga lah. Ya, di bagian bawah juga nih masih terjadi pertempuran. Ini kalau dibiarin nih 2029 juga nggak bakal kelar-kelar antara Ruby dan juga Khalid, tapi ternyata Open Dead-nya terkena, dilempar, langsung aja disikat habis oleh 3 player dari Omega Esports. Rotasi yang sangat baik diperlihatkan. Yes, benar banget. Dan yang bahkan skillnya mereka mainin satu persatu, mereka nggak masukin semua. Mereka sabar tahan dari I'm Offended dan juga di damage dari seorang HTC-nya pelan-pelan. Gak langsung masuk sembarang masuk karena Khalid, ya kan kita tahu, dia tuh area of impact-nya kuat banget. Ini baik banget loh keputusan yang mereka ambil, timing yang mereka lakukan juga dari tadi. Udah ada Blazing Duet juga di bagian atas, Benedetta yang sejauh ini masih berhasil untuk mengamankan diri. Lalu udah ada Way of Dragon, dilemparkan lagi tapi ternyata malah digaruk. Eudoranya menjadi korban, sedikit lagi HP tersisa dari Bormain dan didorong langsung. Dan ternyata masih bisa dihindari dengan adanya flicker dari seorang head. Sedangkan HGC bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah blue buff. Ciku di sana, Ciku gak ada Blazing Duet kali ini. Retribution, HGC berhasil mengamankan satu buah blue buff. HGC bakal ditangkap dan ternyata HGC gak bisa pulang, mau jadi goyang. Dan lihat Raging Sandstorm yang membuat dia harus pulang ke base. Cukup tadi, tapi ternyata ada ejector yang berhasil untuk menangkap satu player ini. Kamun masih bisa pergi santai kembali permainan. Wow, Namun terlalu saling menculik. buru-buru ya. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk dapatkan skin eksklusif R2 yang sudah ada dan sudah hadir, bisa kalian dapatkan di in-game langsung sekarang. Aduh, gue belum punya lagi. Ntar dah, sabar Pulung ya, sabar. Nah itu juga udah ada, tapi sekarang hampir aja terjadi lagi sebuah penculikan, tapi Alexa udah dikeluarkan. Benedetta-nya langsung mengeluarkan ultimate untuk bisa menghabiskan satu wave minion. Yes, bukan hanya itu aja, lihat udah ada satu Blades of Heptasis di arah bottom lane, sedangkan para pemain dari tim Todak kali ini di arah bottom lane udah ada pergerakan yang cukup baik dari para pemain tim Todak dan dia nggak berhasil nge-ganking. Kita bakal lihat ya. Ada sedikit Hellcard di sana dan Turtle diamankan oleh tim Omega lagi dan lagi. Resident ke arah belakang hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Todak kali ini nggak berhasil mendapatkan apapun dan bahkan di bottom lane dia nggak jadi dapetin Ruby. Iya, ada info yang udah mereka terima juga, Blazing Duet juga dikeluarkan. Mereka mungkin bisa aja melakukan sebuah inisiasi dan sekarang kita lihat aja udah ada Flying Panda tadi langsung dilemparkan aja Akai-nya. Hurricane Dance pun langsung menyelamatkan diri Panda dari kepungan player-player Omega Esports. Yes, bukan hanya itu aja, lihat Way of Dragon langsung ke arah seorang Javet aja untuk mengusir mundur para pemain dari tim Todak kali ini kewalahan. Lihat, Kultisi hampir mendapatkan satu poin tambahan. Eoni di arah depan dan ternyata masih ada satu loncatan yang baik dengan Thousand Poundernya yang menyelamatkan diri dari seorang Akai. Akai dia tadi selamat mulai, Darren tinggal dikit selamat, tapi ternyata sekarang juga kita lihat udah ada Jen Gundo. Siapa yang akan berhasil dapatkan? Nggak ada, saling menggocek satu sama lain antara Chow dan juga Benedetta. Itu dia Benedetta yang aku bilang menyebalkan sekali ketika dia menjadi side laner.
Yang bisa dibilang dia bisa nge-dash masuk Yap. dan pergi sesuka hatimu. Tapi ternyata Wrecking Sentrum udah dikeluarkan. Harus kabur dulu ke bagian belakang Genji. Nggak bisa lagi memaksakan keadaan. Nggak bisa lagi mengandalkan lifesteal-nya berhadapan dengan Khalid. Karena udah ada minion. Iya. Kalau itu ada minion itu Disikat habis tadi. beda cerita. Dan bahkan kalau misalnya dari seorang Khalidnya di kali ini ternyata pertemuan para pemain masih mendapatkan satu momen tambahan. Langsung ke belakang sama momen dan ternyata 2 poin dan Ciku yang hilang di arah mid lane membuat kerugian yang luar biasa. Di sana Selena juga harus hilang, double kill didapatkan, gue yang akan dikeluarkan kepada seorang dan tidak head. Ternyata yang ditendang berhasil dapetin 1 poin, 4 orang hilang dan ini bencana untuk Todak 40. Wow, apa yang terjadi? Tapi sepertinya tadi di saat dia melakukan sebuah penculikan dengan Dejet Kundo, malah Jauhead yang tertendang bukan Sansin. Ataukah itu memang sebagai targetnya? Jadi ini menjadi pertanyaan salah. kita Makanya gitu. aku bilang kan harusnya yang bilang aku kira tendang Hajizi. Iya. Tapi ternyata omonganku lebih cepat daripada gerakan Enco. Ternyata head yang ditendang. Ada robot yang terbang, ada robot yang langsung disekat habis rusukan. Tapi ternyata sekarang ejektornya juga langsung melemparkan aja Akai ke bagian belakang. Untungnya Hurricane Dance bisa menyelamatkan diri Akai kembali bersama rekan-rekannya. Tahu nggak Pak Bulu? Kenapa tadi tendang head? Kenapa? Karena dia pakai low Mode target. iya. Nah harusnya itu dia digeser. Ngerti nggak? Bisa ada pemilihan juga kan, untuk ngelok hero-nya kan. Digeser dari skillnya, diarahkan. Tapi pun kali ini ternyata terlihat posisinya dilempar sama Mordan Project ke dalam belakang. Petir bukan sembarang petir, ball lightning langsung menghilangkan Mondial mid lane. Sedangkan Ciku masih coba untuk farming sedikit demi sedikit. Struggle is real for Todak from Malaysia, Pak Pulung. Ya dan sekarang coba kita lihat ada di bagian bawah udah merubah arah area pertahanan yang dimiliki oleh mereka. Kali sekarang berada di bagian atas, ada coba yang berada di bagian bawah. Terlihat 1, 2, 3 player dari Omega perlahan tapi pasti udah mulai masuk ke dalam area pertahanan. Sekarang kita lihat aja Akainya berhasil dilemparkan kembali langsung disetrum begitu. Oh my god, masih bisa kabur loh Akainya. Bahkan di sana mudah lagi dan lagi harus dijadiin matahari. Bulannya harus tumbang dan di sisi lain para pemain dari tim Omega sudah mendapatkan 27 network menit yang ke-9. Mereka menuju ke arah inhibitor turret. Ini terlalu cepat, gak ada Hurricane Dance, dilempar dan petir bukan sembarang petir dari Heli Has berhasil merupakan 1 poin tambahan untuk tim Omega Esports. 40 ini bencana untuk tim Todak. Todak benar-benar dipretelin 1 demi 1 area pertahanan ini. Bahkan tadi kita lihat Khalid, Wrecking Sentrumnya masuk, nggak menghasilkan apa-apa, malah dia yang bonyok abis-abisan. Di bagian tengah ada 1 wave minion lagi, udah ada 1 hujan api yang langsung mempertontonkan di mana aja posisi. Dan sekarang Khalid yang pun menjadi korban. Ruby-nya masih bisa kabur tapi ternyata udah ada Way of Dragon ditendang masuk. Dan dapat didapatkan. Oh my god, 40 habis saja dan kali ini bakal dicoba dengan Eslock. Sayang sekali gak berhasil mendapatkan seorang Eone. 3 hilang, hampir saja almost 4. Dan Lord terbuka dengan sangat bebas untuk tim Omega Esports. Iya, ada absorb yang dikeluarkan langsung oleh Thousand Pounder Training oleh Akai. Ada Blender juga tadi yang membantu ya Ci ya. Yes, betul Makanya Akainya masih bisa selamat. Tapi sekarang kita lihat Lord akan menjadi incaran dari Omega. Disabet, dipanah. Dan sekarang menjadi milik dari Omega. Itu kalau misalnya aku juga baru tahu dari Kornet, aku Valeriusin ya, Yisansin, tapi aku tuh gak paham pasifnya. Nah aku belajar dari Kornet itu kenapa pro player gitu panah, sabet itu pasifnya keluar. Ya karena setelah disabet itu damage-nya akan bertambah di saat 2 panah setelahnya kan. Nah itu bakal ada pasif itu. Dan ternyata di arah belakang, coba diganggu Blazing Thread ke arah belakang, Jawet harus hilang, masih ada trigger 2, flicker kali ini di arah belakang. Eone masih bisa bertahan terlalu lama, langsung ada mega kill dan ternyata petir bukan suara petir mendapatkan double kill di arah top lane. Kali ini mereka bakal coba untuk nge-push dapetin 1 buah inhibitor turret. Meanwhile di arah bottom lane para pemain dari tim Todak udah harus lihat ada Bapak Lurta terhormat sudah menuju ke arah inhibitor dan sepertinya kali ini Ciku mencoba untuk bertahan ditebelin oleh seorang kondisi langsung ke arah belakang. Ciku Wenari goyang, gak boleh pulang maunya digoyang dan ternyata harus bertahan. Wah, Ciku mundur. This is it. Apakah para pemain dari tim Omega udah mulai masuk ke arah belakang? Hurricane Dance mengusir mundur dan ternyata Eone masih bisa memberikan waktu. Nawa segar base-nya
dituju, fokus, karena terjadi ini bencana. Todak harus kehilangan poin yang pertama di match pertama kali ini. Iya, game pertama milik Omega. Permainan yang sangat baik sekali. Bisa dibilang ya hampir mendekati one-sided gak sih? Ini permainan Omega dan juga Todak, karena dari tadi Omega sangat-sangat mendominasi. Dan kita panggil